Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang mengenal hak khiyar majelis di pasar. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih kita akan mempelajari apa itu hak khiyar. Karena ini bagian yang penting dalam masalah akad jual beli. Kajian ini tepat sudah kita bahas pada hari Senin kemarin di waktu sore, bertepatan dengan kajian yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas kajian. Tapi untuk kajian kemarin lebih lengkap ya tentang masalah hak khiyar, dan di sini insya Allah kita lebih fokus pada hak khiyar majelis. Apa itu khiyar? Dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar. Huwa haqqul 'aqid fi faskhil aqdi aw imda'ihi li zuhuri musawwirin syar'iyyin. Khiyar adalah hak pelaku akad. Hak pelaku akad untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad. Li zuhuri musawwirin, disebabkan karena ada alasan yang syar'i atau bimuqtadot tifaqin aqdiyyin, atau berdasarkan kesepakatan ketika akad. Sehingga berdasarkan definisi ini kita bisa memberikan batasan bahwasanya hak khiyar adalah hak pelaku akad. Hak dalam apa? Dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi disebabkan karena alasan tertentu, dan alasan itu ada dua. Yang pertama adalah alasan syar'i, yang kedua adalah kesepakatan transaksi. Kemudian dari definisi di atas ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan, bahwa hak khiyar itu melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga melindungi penjual. Karena itu ketika ada praktek pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli, penjual punya hak untuk membatalkan, tidak jadi melakukan transaksi. Yang kedua, hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti di mana ada akad jual beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu tidak ada hak khiyar tanpa ada akad jual beli. Sehingga kalau ada orang melakukan transaksi, dan dalam transaksi itu atau ada orang yang melakukan akad padahal dia belum memiliki barang. Saya ulang ya. Ada orang melakukan akad padahal dia belum memiliki barang, maka pada asalnya tidak berlaku hak khiyar di situ. Kenapa? Karena ketika belum memiliki barang, berarti belum boleh melakukan akad. Sebab syarat bolehnya melakukan akad adalah penjual sudah memiliki barang. Sehingga ketika di situ belum ada akad, belum ada barang, tapi sudah dilakukan akad, maka hakikatnya tidak terjadi akad. Sehingga tidak ada hak khiyar. Karena itu posisi mereka berkesepakatan sementara penjual belum memiliki barang, dan itu bukan akad salam, maka statusnya adalah rencana akad. Dan rencana akad tidak ada hak khiyar sama sekali sebab belum mengikat sama sekali. Kemudian hak khiyar dikarenakan dua alasan. Yang pertama adalah sebab yang diizinkan oleh syariat. Seperti masih di majelis akad, atau adanya aib
atau karena sebab ghaban, dibodohi. Yang kedua, karena kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang muncul disebabkan karena adanya kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tidak ada khiyar syarat. Selanjutnya, khiyar hanya berlaku untuk akad yang bersifat lazim, mengikat kedua pihak. Sementara akad yang jaiz bisa dibatalkan sepihak, tidak berlaku hak khiyar. Jadi, kita mengenal dalam akad ada akad lazim, ada akad jaiz. Akad dilihat dari ikatannya. Dilihat dari ikatan. Di situ ada akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad lazim adalah akad yang mengikat kedua pihak. Contohnya apa? Akad lazim adalah semua akad muawadot. Semua akad muawadot, akad komersil. Semua akad komersil adalah akad lazim, sehingga dia mengikat kedua belah pihak. Contohnya, akad jual beli, istisna, salam, akad ijarah. Ini semuanya adalah akad yang bersifat lazim, karena dia adalah akad muawadot. Kemudian, yang kedua, ada akad jaiz. Akad jaiz adalah akad yang kebalikan dari akad lazim, tidak mengikat. Tidak mengikat. Dan akad jaiz ada yang bersifat sepihak, sehingga tidak mengikat sepihak. Ada yang kedua pihak. Contohnya akad jaiz yang sepihak apa? Contohnya adalah akad gadai, kafala, domana. Dia akad jaiz namun sepihak. Kalau mengikat kedua pihak, misalnya akad utang piutang, akad qard. Kemudian akad wadi'ah. Kemudian ada akad isti'arah, pinjam meminjam. Ini adalah akad yang dia sifatnya jaiz kedua pihak. Nah, karena jaiz itu sifatnya tidak mengikat, maka tidak perlu ada hak khiyar. Ngapain ada hak khiyar sementara dia bisa dibatalkan kapanpun? Hak khiyar itu berlaku ketika akadnya adalah akad yang lazim. Sehingga saat orang melakukan akad, lalu kemudian deal selesai di sini. Nah, begitu sudah deal, ini menjadi lazim. Tidak bisa dibatalkan lagi. Syariat memberikan kesempatan untuk berpikir di rentang ini. Di rentang inilah yang disebut dengan hak khiyar. Yaitu waktu untuk berpikir apakah mau dilanjut ataukah dibatalkan. Di rentang waktu ini, orang akan melihat berbagai macam aspek gitu ya. Dengan banyak pertimbangan, lanjut tidak. Karena itu, lama dan pendeknya masa hak khiyar biasanya tergantung dari harga sebuah barang. Anda kalau beli barang yang sifatnya murah, dan kalaupun ternyata tidak sesuai harapan, tidak terlalu rugi besar, itu bisa jadi masa hak khiyarnya sangat pendek. Ya, seperti beli minuman, beli makanan. Kalaupun Anda di situ merasa kok enggak enak gitu ya, ini kok sudah basi dan seterusnya, padahal Anda sudah pergi, Anda tidak merasa rugi besar. Kenapa? Nilainya murah, cuma 5.000, di bawah 10.000. Kemudian ada orang yang ketika beli barang itu butuh mikir yang lebih panjang, karena dia harus menimbang banyak hal. Anda beli buku misalnya, Anda akan lihat ini buku judulnya apakah sudah tepat,
apakah Anda berkepentingan, Anda lihat resensinya, Anda lihat daftar isinya, cocok baru beli. Sehingga di situ Anda berpikir terlebih dahulu antara melanjutkan beli ataukah membatalkan. Ada yang lebih panjang lagi, tanah misalnya, atau properti, mobil, ya, kendaraan-kendaraan yang nilainya mahal. Maka sebelum Anda beli, Anda akan berusaha untuk berpikir terlebih dahulu, baru kemudian ketika cocok, baru kemudian beli. Dan itu bisa butuh waktu sampai sekian hari, sekian pekan, bahkan sampai bulan. Baik. Maka kita bisa memahami bahwa masa hak khiyar itu sebenarnya adalah kesempatan untuk berpikir. Apakah lanjut beli ataukah tidak jadi beli. Karena setelah itu menjadi lazim, mengikat, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Karena itu untuk akad yang dia tidak lazim, yang bisa dibatalkan sepihak, tidak perlu berpikir panjang seperti ini. Karena kalaupun dia nggak cocok, bisa langsung dibatalkan. Dibutuhkan berpikir ketika di situ ada batas, di mana kalau batas ini sudah muncul, maka status akad tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ibnu Hubairah rahimahullah, ulama Hambali, mengatakan, wattafaqu ala anna khiyar al-majlis la yathbutu fil uqudil lati hiya ghairu lazimatin kasyarikah wal wakalah wal mudarabah. Ulama sepakat bahwa khiyar majlis adalah atau tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim, seperti akad syirkah, akad wakalah. Nah, di sini termasuk di antara akad yang dia lazim kedua belah pihak. Di antara contoh akad yang lazim kedua belah pihak yang disebutkan di buku adalah akad syirkah, kemudian wakalah, lalu mudharabah. Ini bisa dibatalkan kapanpun, tanpa harus menunggu kerelaan pihak yang lain. Selanjutnya, kita akan beralih kepada hak khiyar majelis. Selanjutnya di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, dicatat bagian ini ya, selama keduanya masih berada di majelis akad. Selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi SAW. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'al mutabayi'an." Apabila ada orang yang saling bertransaksi bil bai' untuk melakukan jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar. Maka masing-masing memiliki hak khiyar. Dan ini yang tadi saya maksud, hak khiyar yang diatur oleh syariat. Masing-masing memiliki hak khiyar mim bai'ihi, dari transaksinya, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Diperhatikan di kalimat malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Sehingga selama keduanya belum berpisah, keduanya punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Al-mutabayi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyarin." Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali ketika di situ ada safqatu khiyar, perpanjangan hak khiyar. Sehingga begitu berpisah seharusnya sudah selesai. Selesai, ada dua pilihan. Antara transaksi, iya, atau nggak jadi transaksi.
Sudah? Sehingga seharusnya ketika sudah berpisah, maka transaksi tadi sudah selesai antara lanjut beli atau nggak jadi beli. Namun boleh ada safqatu khiyar, yaitu perpanjangan masa khiyar. Sudah berpisah, tapi masih menggantung. Akad belum selesai. Contohnya apa? Dikasih masa tenggang misalnya. Ya silakan Bapak pikir dulu, kami kasih waktu 3 hari. Kalau nanti jadi, kita transaksi, kalau enggak apa-apa. Akhirnya berpisah antara penjual dan pembeli, mereka saling berpikir antara lanjut atau batal. Wala yahillu lahu ayyufariqa sahibahu khasyata ayyastaqila. Dan tidak halal baginya untuk meninggalkan teman transaksinya karena khawatir ayyastaqilahu, transaksi itu akan dibatalkan. Ya, sehingga orang bertransaksi. Sudah Pak ya? Sudah disentuh ya? Deal Pak, deal, saya mau pergi. Mana bayarnya Pak? Deal, saya pergi Pak. Tujuannya apa? Tidak memberikan kesempatan yang bagus bagi pihak konsumen untuk berpikir. Sehingga ditekan terus. Ayo Pak, cepat Pak. Ini saya mau pergi nih Pak, cepat Pak. Kondisi seperti itu berarti tidak memberikan hak khiyar majelis. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkan temannya karena khawatir dia akan membatalkannya. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwasanya khiyar majelis hukumnya wajib. Sehingga dalam setiap transaksi harus ada khiyar majelis. Baik. Dan tadi kita sudah menyampaikan bahwa khiyar majelis memungkinkan ada perpanjangan disebabkan karena banyak faktor, ya. Bisa karena kesepakatan atau karena urfnya seperti itu, bahwa transaksi yang berupa lahan dan seterusnya yang nilainya mahal harus ada kesempatan untuk berpikir lebih panjang sehingga dikasih kesempatan untuk melakukan khiyar majelis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar? Ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Nah, jawabannya adalah bahwa batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Bukan masih berada di satu wilayah yang sama. Sehingga Anda membeli di lapak A, selesai akad, Anda pindah ke lapak B, maka begitu Anda sudah pindah ke lapak yang lain, transaksi Anda dengan lapak A sudah selesai, sudah final. Artinya sudah tidak ada lagi hak khiyar majelis, karena Anda sudah berpisah. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Wat-tafarruqu fil lughati la yuhmalu illa 'ala at-tafarruqi bil abdan. Dan bentuk berpisah secara bahasa itu tidak memiliki makna selain berpisah fisik. Sehingga kalau sudah berpisah fisik, maka berlaku sabda Nabi SAW, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Berarti kalau sudah berpisah, tidak ada lagi hak khiyar majelis. Dan Al-Wazir Ibnu Hubairah memberikan batasan perpisahannya adalah perpisahan fisik. Dan praktek seperti inilah yang dipahami oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi, dan kita punya kaidah ya. Beliau di sini adalah sahabat yang meriwayatkan tentang khiyar majelis.
Dan ada satu kaidah, meskipun kaidah ini belum disepakati, ar-rawi a'lamu bima rawa. Rawi itu yang lebih tahu terhadap apa yang dia riwayatkan. Sehingga rawi, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis, dia lebih ngerti maksud dari sabda Nabi SAW. Karena dialah yang ketemu Rasulullah SAW. Dia yang melihat praktek Nabi SAW. Melihat Nabi SAW ketika bersabda. Nafi, menantunya Ibnu Umar, menceritakan, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka begitu selesai akad, beliau langsung tinggalkan penjualnya. Membeli sesuatu berapa ini? Minyak atau gandum atau apa? Berapa? 10 dinar bayar. Deal akad 10 dinar. Lalu itu dia langsung pergi. Barangnya masih di situ. Sehingga tidak ditunggu lama di situ. Karena kalau ditunggu lama di situ, lalu penjual gagal beli, penjual berubah pikiran, maka dia bisa membatalkan kepada Ibnu Umar. Gak jadi pak, gak jadi saya beli, ini uangnya tak kembalikan. Karena mereka masih berada di situ, dan itu boleh. Sebab mereka masih diikat dengan hak khiyar apa? Majelis. Dalam riwayat yang lain, Nafi' mengatakan, fakana idza baya'a rajulan fa arada alla yuqilahu qama famasha hunayya thumma raja'a ilaihi. Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan sehingga sifatnya mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Sehingga barangnya masih berada di tempat itu. Begitu deal, transaksi, bayar, pergi dia. Pergi itu paling nggak jauh, sudah nggak kelihatan mata, balik lagi. Nah, balik lagi ya untuk membicarakan teknis mengantar barang atau gimana cara bungkusnya dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat. Karena khiyar majelis sudah tidak berlaku. Ini berapa? 100.000. Deal, saya ambil ya, deal. Terus dia pergi sebentar, ngilang, balik lagi. Bayar. Itu sudah mengikat. Dan konsekuensi akad yang mengikat, yang lazim, akad ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sebagai konsekuensinya akad yang lazim, akad ini tidak bisa dibatalkan sepihak. Tayyib. Nah, kenapa kok mereka saling melakukan seperti itu? Karena begini ya, kita kalau sedang menjual sesuatu, lalu ada beberapa orang yang tertarik. Kira-kira yang akan kita lakukan apa? Kita akan memilih konsumen yang berani memberikan penawaran paling tinggi. Kita akan pilih konsumen yang berani memberikan penawaran paling tinggi. Nah, Nabi SAW memberikan batasan, jangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Beliau SAW bersabda, la yasum ala saumi akhi, wa la yabi ala bai'i akhihi. Janganlah dia membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Jangan menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain.
Jangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Baik. Dan mohon bedakan dua ini ya. Baru sebatas melihat. Yang kedua, baru sudah membuka penawaran. Sudah membuka penawaran. Orang yang dia turut menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kemudian dia naikkan harganya dalam rangka untuk mempengaruhi pembeli yang asli, itu disebut dengan transaksi najash. Dan ini pelanggaran. Sehingga misalnya begini, ini ada A buka lapak. Ya, ini lapaknya A gitu ya. Di lapak ini ada banyak barang-barang, aneka barang. Lalu dikerumuni oleh banyak orang, kan? Dikerumuni oleh banyak orang. Lalu A sedang tawar-menawar dengan B satu barang tertentu. Terjadi komunikasi. C ikut bicara. Dan tujuannya C di sini adalah ingin mempengaruhi B agar cepat beli. Bisa jadi dia itu makelar pasar. Saya ikut bicara. Dinyang piro, ditawar berapa itu sama B? 100.000. Barang bagus tuh, saya berani 150. Saya ikut menawar. Akhirnya B berpikir, wah ini berani 150. Ikut menawar 150. Akhirnya B, ya sudahlah 120 enggak apa-apa. Dibayarlah 120. Nah, C seperti ini disebut najis. Karena dia yang menjadi pelaku transaksi najash. Dan Nabi SAW melarang orang melakukan praktek jual beli najash. Mempengaruhi orang lain, baik penjual ataukah pembeli, agar harganya menjadi mahal atau harganya jadi lebih murah. Praktek itu namanya jual beli najash. Baik. Bisa jadi B dan C ini kerjasama. Atau A dan C kerjasama. Lalu dilakukan transaksi najash untuk mempengaruhi korbannya. Nah, kemudian kapan kita dilarang untuk menawar? Apakah ketika sebatas melihat ataukah membuka penawaran? Jadi kalau ada orang yang sudah membuka penawaran dengan orang yang baru sebatas melihat, kita nggak boleh ikut bergabung, kita nggak boleh ikut masuk itu ketika kapan? Jawabannya adalah yang kedua, ketika sudah membuka penawaran. Sehingga saat di kerumunan ini, semua orang melihat barang yang dimiliki oleh A. Nah, kemudian kalau baru sebatas mereka melihat, kita tertarik dengan barang tertentu, barang ini misalnya kita tertarik. Silahkan. Tapi di saat ada orang yang sudah tertarik, ini tidak boleh. Tunggu dulu sampai ini selesai. Tunggu sampai orang yang pertama ini selesai. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau tidak ada yang membuka penawaran, Anda tertarik, terus tanya, buka penawaran, silahkan. Karena sifatnya baru sebatas dilihat. Sehingga makna hadis la yabi ala bai'i akhi itu berlaku kalau sudah dibuka penawaran. Nah, ketika sudah dibuka penawaran, inilah khiyar majlis berlaku. Di sini ada khiyar majlis. Begitu ini sudah pergi, nggak jadi beli, yang lain silahkan masuk. Karena kembali kepada khiyar majelisnya dia sudah selesai. Sehingga khiyar majelis itu menghalangi orang lain untuk ikut bergabung. Karena Nabi SAW melarang, janganlah kalian menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Jangan menawarkan barang atau membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Walhamdulillah. Kita lanjutkan.
Hikmah adanya khiyar majelis. Apa hikmah khiyar majelis sehingga diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang. Sehingga bisa jadi setelah akad dia menyesal karena merasa rugi. Islam memberikan hak khiyar majelis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kita baca keterangan Ibnu Qayyim, cukup panjang ya. Inna syari'a salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi athbata khiyaral majlis. Sesungguhnya orang yang menetapkan syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, beliau menetapkan khiyar majlis untuk transaksi jual beli karena ada hikmah dan maslahat bagi kedua pelaku akad, dan agar terjadi tamamur ridha, keridhaan yang sempurna, yang itu disyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Karena akad, fa innal aqda qad yaqa'u baghtatan min ghairi tarawwin wala nadharin fil qimah. Karena terkadang akad itu terjadi secara tiba-tiba, tanpa berpikir, tanpa melihat lebih lanjut nilainya. Faqtadat mahasinu hadi syariah, maka sebagai bagian dari kebaikan syariat ini, al-kamilah yang sempurna, ayyaj'ala lil aqdi hariman yatarawwa fihi al-mutabayyi'an. Syariat menjadikan dalam setiap akad itu ada batasan, rentang, di mana pelaku akad bisa berpikir lebih panjang. Wa yu'idanin nadhar, berkali-kali untuk menimbang. Wa yastadriku kullu wahidin minhuma, sehingga masing-masing bisa melihat sisi aib kana khafiyan yang barangkali tersembunyi. Karena kan kita memahami ya, sesuatu yang tidak kita ketahui tidak akan menjadi bahan pertimbangan. Wah, saya nggak tahu ya tadi. Kalau saya tahu, saya ngerti, mungkin saya nggak jadi beli. Kalau saya tahu kalau ternyata ada seperti ini, mungkin saya nggak jadi transaksi. Nah, dikasih kesempatan untuk banyak berpikir agar orang bisa semakin yakin kalau ini tidak merugikan baginya. Baik. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Dr. Ahmad Syahda disebutkan, innal hajata wa hiya mimma ja'atil uqudu, sesungguhnya kebutuhan, yaitu apa yang ada dalam akad, agar kemudian itu bisa dilakukan secara maksimal, wa isba'aha, agar bisa dilakukan secara maksimal, da'iyatun li'ithbati hadzal khiyar, sangat menuntut adanya khiyar majelis semacam ini. Karena masing-masing pelaku akad bisa jadi dia menerima transaksi itu, transaksi jual beli baghtatan, secara tiba-tiba. Dalam arti tidak berpikir panjang, min ghairi tarawwin, tidak berpikir panjang. Lalu terjadilah penyesalan terhadap akad yang mereka lakukan. Sehingga jika kita katakan bahasanya akad itu adalah sifatnya lazim, disebabkan karena ada ijab qabul, tentu la tadarrara min dalika. Bisa jadi penjual dan pembeli akan rugi, dirugikan dengan sebab akad itu. Fanasaba ayyushra'a khiyarul majlis likullim minhuma daf'an lid-darar. Maka sudah sangat tepat disyariatkan adanya khiyar majelis bagi masing-masing pelaku akad dalam rangka untuk menghindari potensi kerugian, potensi madarat. Masya Allah. Seperti inilah yang saya maksud. Jadi kalau kita membaca sebuah aturan syariat begitu lengkap, begitu indah, gunakan logika.
Nah, saat kita menggunakan logika, kita melihat betapa sempurnanya ini. Lalu itu akan semakin menambah keyakinan kita betapa ini adalah syariat Allah yang datang dari Zat yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana. Maka semakin muncul pengagungan kita terhadap syariat itu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang meremehkan syariat, tapi kita akan berusaha untuk mengangkat syariat itu di permukaan dengan kita kenalkan kepada masyarakat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama punya semangat untuk belajar, ya. Jangan sibukkan diri kita dengan berita dan berita, karena berita itu bikin pusing, bikin sakit hati. Tapi kalau belajar ilmu yang bermanfaat, insya Allah memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan salah satu di antara fungsinya adalah agar ilmu itu nampak di permukaan, sehingga bisa dipahami oleh kaum muslimin yang lain. Jangan sampai itu terkubur disebabkan karena kita tidak punya perhatian untuk mempelajarinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Saya Andri di Jakarta. Silahkan Bapak. Apa mau bertanya 2 pertanyaan di luar tema boleh ya Ustaz? Silahkan Bapak. Yang pertama, gimana hukumnya kalau kita menghafal Al-Quran? Jadi di sholat-sholat sunnah atau di sholat wajib itu kadang misalnya dari ayat 17 nggak sengaja langsung ke ayat 19. Lupa ayat 18 ini Ustaz, kelewat atau kadang kebalik, atau terkadang ada huruf yang lupa dibaca karena nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Terus yang kedua, saya pernah mendengar pembahasan kitab tentang hukum umur balik dan berakal. Itu umurnya itu umur perhitungan bulan Masehi atau bulan Hijriah Ustaz? Itu aja Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di posisi ketika kita sedang sholat, lalu kita lupa dengan ayat yang kita hafal, maka sebaiknya jangan nekat untuk ngawur ya. Kemudian dikarang sendiri. Sebaiknya berhenti, karena kalau ngawur seperti itu bisa berbahaya. Ini bukan kalamullah, tapi kita ucapkan dalam sholat, sehingga bisa terhitung sebagai orang yang berbicara ketika sholat. Karena itu Anda berhenti. Kalau misalnya mau lanjut ya ganti surat ya. Misalnya Anda membaca surat Al-Baqarah, kemudian di tengah jalan terhenti, di ayat 15 terhenti. Anda sudah mencoba, nggak nyambung-nyambung, langsung Anda ganti, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, kemudian Anda lanjutkan sampai selesai. Sebaiknya kita lakukan demikian. Tapi kalau misalnya Anda merasa malu, ya, biasanya ada imam yang merasa malu,
putus, akhirnya nekat disambung, nyambungannya itu lompat. Maka sebaiknya berhenti di situ langsung ruku. Ini kalau biasanya di sholat jamaah. Baik. Kemudian yang kedua, tentang perhitungan umur dan secara umum perhitungan waktu dalam syariat itu menggunakan kalender apa? Jawabannya adalah kalender Hijriyah. Sehingga umur itu menggunakan kalender Hijriyah. Maka kalau ada hadis yang berbicara tentang umur, misalnya apa? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat ketika di usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukul mereka untuk salat ketika di usia 10 tahun. Kemudian juga ada hadis tentang masalah usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran ya, bagi manusia sampai di usia 40 tahun. Kalau 40 tahun kau masih nakal, nah ini memang orangnya nakal. Sehingga berpotensi berbuat maksiat di usia di bawah 40 tahun. Peluang untuk mendapatkan ampunan lebih besar. Kalau di atas itu bisa jadi sudah menjadi tabiat. Sehingga peluang untuk orangnya sadar lalu tobat itu makin kecil. Ya. Maka perhatikan di batasan ini, barangkali kita masih sering melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar. Kalau sudah di 40 tahun, leren ya, hentikan, sudah saatnya untuk banyak bertobat. Kematian semakin dekat dan mengintai kapanpun, dimanapun kita berada. Nah, perhitungannya pakai apa? Kalender Hijriyah. Perhitungannya pakai kalender Hijriyah. Dan dalam kalender Hijriyah, itu ya, 1 tahun Masehi itu selisih 11 hari dengan 1 tahun Hijriyah. 1 tahun Masehi itu selisih 11 hari dengan 1 tahun Hijriyah. Sehingga kalau secara Masehi Anda berusia 40 tahun menurut perhitungan Masehi, maka dalam kalender Hijriyah itu sama dengan 40 tahun ditambah 11 kali 40. 11 kali 40 itu berapa? 440. Berarti kurang lebih 40 tahun tambah 440 hari. Artinya Anda sudah 41 tahun untuk kalender Hijriyah. Meskipun di kalender Masehi Anda di usia 40 tahun. Kurang lebih perhitungannya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bapak. Ini dia pikir Mohon maaf Bapak, suara Bapak hilang. Mungkin bisa cari posisi yang sinyalnya lebih bagus. ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya masih pikir itu Mohon maaf Bapak, bisa diulang? Tadi terputus. Bapak di tadi apa? Dzikir atau? ya, Coba. pikir Hah? di lingkungan redaksinya itu Allah alazi la ilaha wal hayyul ilaihi, kemudian la Allah wa ta'ala kemudian alam beda. Setelah itu ayat dengan ada yang tambah
apakah ini Ustaz atau Rasulullah mengajarkan itu kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian Baik, saya mencoba memahami pertanyaan Bapak. Jadi Bapak menanyakan tentang tambahan di kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ya, Apakah ada tambahan riwayat yang berbeda? ya, Begitu Bapak? ya. Secara keseluruhan, apakah ini zikir ini secara berjamaah ini sahih atau Rasulullah pada kabar siapa mengajarkan? Ustaz. Zikir setelah sholat berjamaah. Baik. Baik. Putus ya. Agak kurang jelas. Cuman coba kita lihat ya. Yang saya tangkap adalah bahwa beliau bertanya tentang zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat seusai sholat. Yang di situ ada aneka redaksi. Jadi memang benar bahwa Nabi SAW ketika mengajarkan zikir seusai sholat itu redaksinya banyak. Dan itu disampaikan oleh sahabat di beberapa kesempatan yang berbeda. Sahabat ini dapat zikir ini, sahabat ini dapat zikir ini, dan seterusnya. Lalu riwayat-riwayat yang sahih itu dikumpulkan oleh para ulama dan kemudian dijadikan satu. Maka kalau kita mau zikir setelah sholat, ikuti semua riwayat ini, yang sahih ini. Karena zikir setelah sholat itu disyariatkan sebanyak mungkin dan semakin sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, makin bagus. Misalnya, zikir tentang istighfar begitu selesai sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban. Beliau mengatakan, kana Nabi SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Thumma qala, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi SAW begitu selesai dari sholat, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau berbalik arah ke arah makmum. Dan ada juga sahabat yang meriwayatkan dzikir yang lain. Kalau dzikir Thauban diriwayatkan oleh Muslim. Ada dzikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Dan beberapa dzikir yang lainnya, lalu ini kemudian kita gabung sesuai dengan apa yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian membaca subhanallah sekian kali. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Dan insya Allah selama semuanya sahih, bisa kita praktekkan keseluruhannya, bukan bergantian yang benar, karena zikir setelah salat itu disyariatkan dalam jumlah yang banyak. Wallahu a'lam. Bismillah. Jika A sedang mencari barang di forum jual beli, lalu ada pedagang yang menawarkan barang yang dicari. Namun ketika pedagang tersebut dihubungi tidak ada jawaban, muncul pedagang lain yang menawarkan barangnya dan kemudian deal. Apakah ini termasuk transaksi najas yang dilarang, Ustaz? Jawabannya tidak, karena Anda sudah berpisah. Ini kan online ya. Anda ditawari oleh pedagang satu, kemudian belum deal, putus. Berarti sudah tidak ada khiyar majelis secara online. Khiyar majelis secara online itu apa? Ketika telepon masih nyambung, masih online, WA-nya masih online, cacatan masih nyambung. Ya. Tapi kalau sudah putus, sudah selesai. Ada orang baru, silahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah garansi termasuk hak khiyar, Ustadz?
Dan apakah garansi disyariatkan dalam jual beli? Barakallahu fiik. Garansi tidak masuk hak khiyar. Tapi garansi adalah kerelaan dari pihak penjual untuk memberikan jaminan bagi pembeli kalau barang ini rusak dalam pemakaian normal sebelum waktunya, boleh dikembalikan. Karena yang namanya barang ya, dia kan punya nilai ketahanan. Ya. Barang ini ada nilai ketahanan normal. Nah, kalau nilai ketahanannya nggak normal, maka oleh pihak penjual ini dianggap cacat. Nah, nilai ketahanan normal itu kan standarnya kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Kalau lampu biasanya setahun. Kalau mesin biasanya setahun juga ya. Nah, rata-rata 1 tahun. Ya. Ini kembali kepada urf yang berlaku. Ketika dia tidak memiliki nilai ketahanan normal, ternyata di bawah waktu yang biasanya terjadi sudah rusak. Berarti barang itu masuk dalam kategori punya cacat, aib. Nah, garansi itu untuk menutupi aib ini. Karena itu sebenarnya setiap barang yang dia punya nilai ketahanan normal tapi tidak dipenuhi targetnya, ya, idealnya harus ada garansi. Idealnya ya. Tapi kalau barang itu bukan barang yang bersifat punya nilai ketahanan normal. Contohnya apa? Contohnya barang-barang yang dia tidak berhubungan dengan elektronik. Ya. Gelas. Ya. Ini nilai ketahanan normal adalah selama tidak dibanting. Ya jelas. Karena dia kalau nggak dibanting ya nggak rusak. Meja, ini nilai ketahanan normal selama tidak dipukul. Ya jelas. Nah yang seperti ini tidak ada garansi. Pada asalnya tidak ada garansi. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya. Mau bertanya ini Ustaz, karena kebetulan di rumah ada ternak Ustaz. Ternak ini burung murai batu Ustaz. Burung Murai batu Ustaz. Nah. Untuk yang biasa orang untuk kontes itu Ustaz. Tapi di sini ana jual berkisaran umur 1 bulan, artinya ini masih anak-anakan lah gitu Ustaz. Jadi anak jual nanti ke orang siapa aja yang mau beli, misalnya anak posting di Facebook atau di marketplace, anak jual nanti. Nah sesudah itu anak terima uangnya, tapi anak nggak tahu nih yang anak ragukan kan sekarang Ustaz, apakah uang ini halal atau haram? Artinya karena kan setahu anak burung murai ini kan biasa untuk dikonteskan seperti adu suara gitu Ustaz. Tapi anak nggak tahu nih nanti besarnya burung ini akan diikutkan jadi kontes atau jadi juara, anak kurang tahu Ustaz. Tapi yang jelas anak jualnya seumuran 1 bulan, artinya belum bisa bunyi Ustaz, atau ya masih anak-anak gitu Ustaz. Ini hukumnya duit yang anak jual ini apakah halal atau gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua anak. Biasanya kalau kontes burung tuh berbayar nggak Pak? Kalau yang sawana berbayar Ustaz, tapi anak nggak pernah ikut kontes Ustaz. Anak cuman punya burung sepasang, anak ternakkan di rumah, nanti dia sambil proses menelur, menetas, nanti anak posting yang mau jual, yang mau beli, nanti ada yang kontak anak jual gitu aja Ustaz. Tapi anak nggak tahu nih besarnya mau dibikin kontes atau gimana, anak kurang tahu Ustaz. Baik, selanjutnya. Yang kedua Ustaz, ini Ustaz, jadi kebetulan ini kan nanti mau kurban sebentar lagi Ustaz. Ini kan kalau kita sebagai tukang sembelih Ustaz, tapi anak juga ikut berkurban ini Ustaz. Artinya doanya ini anak doakan untuk anak sendiri dan peserta yang 7 orang lainnya itu pakai binti atau sebutkan nama masing-masing Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait masalah jual beli binatang ya, pada asalnya semua binatang yang punya manfaat yang mubah
maka dia boleh diperjualbelikan. Baik bentuknya burung, bentuknya apalagi ayam maupun binatang-binatang yang lainnya, termasuk ikan hias. Karena itu ketika orang menjual ikan hias seperti gupi, ya, kemudian apalagi cupang, koi dan seterusnya, itu kok mahal sekali. Padahal kecil gitu kok mahal digoreng jadi peyek gupi. Rasanya pahit nanti ya. Karena yang dijual bukan manfaat dagingnya, tapi yang dijual adalah manfaat hiasannya, manfaat indahnya. Dan bisa berbeda nilai disebabkan karena manfaatnya. Karena itu ketika Anda menjual murai batu, ini manfaatnya bagus, ya. Yaitu burungnya nanti kalau gede bagus, punya suara bagus. Insya Allah hukum asalnya boleh. Kemudian kembali kepada masalah penggunaan. Terus nanti mau digunakan untuk apa? Nah, masalah penggunaan. Jadi penggunaan itu gini ya. Ketika dia tidak punya potensi penggunaan kecuali yang haram, ketika dia nggak punya penggunaan kecuali yang haram, maka pada asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya, pembahasan yang disampaikan oleh para ulama tentang jual beli tembakau misalnya. Tembakau itu ada nggak penggunaan yang mubah? Dipakai untuk ini, nginang, ya, dipakai nginang. Jadi dia tidak dijadikan rokok, tapi dipakai nginang. Cuman berapa persen sih orang nginang pakai tembakau? Dikit sekali, di tempat kita jarang sekali. Para generasi penginang sudah punah. Rata-rata simbah-simbah sekarang meskipun masih ada yang nginang ya, tapi sangat jarang. Sehingga tembakau itu arahnya lebih kepada rokok. Yang lain apa Pak? Misalnya katanya sih cengkeh. Cengkeh itu lebih banyak diarahkan ke rokok misalnya. Atau ke hal-hal yang haram lainnya. Contoh yang lain, alat musik. Apa manfaat alat musik? Gak ada manfaat yang lain selain dibunyikan. Dan kalau kita berada di pendapat jumhur ulama bahwa musik itu haram, maka jual beli seperti ini juga bermasalah. Maksud saya gini ya, ayam petarung. Kita mau menjumpai ayam petarung. Ayam petarung ini penggunaannya apa? Apakah didengerin didengerin suaranya? Oh tidak. Atau untuk hiasan? Tidak. Kebanyakan apa Pak? Ya ini biasanya ya dipakai kayak gitu, ya. Dipakai lomba ayam petarung. Itu lomba ayam petarung gimana? Lomba lari atau lomba terbang? Tidak. Mereka diadu. Sudah? Nah, kalau arahnya ke penggunaan yang tidak ada hal yang mubah, kalaupun yang mubah terlalu kecil, an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang sifatnya nadir, yang sifatnya sangat jarang, tidak berlaku hukum di sana. Karena itu wallahu alam, jika ada benda yang penggunaannya dominan haram, maka benda ini tidak boleh dijual. Tapi kalau penggunaannya halal banyak, haram juga banyak. Tapi yang haram tidak dominan. Wallahu alam, pada asalnya kita tidak bertanggung jawab. Ya, pada asalnya kita tidak bertanggung jawab ketika menjual barang itu. Seperti HP ini ya. Penggunaan HP itu lebih dominan yang mana? Mubah lebih dominan. Yang haram juga besar ya. Sangat besar. Terus gimana jual beli HP? Ya hukum asalnya mubah. Ya harusnya kan dibatasi Pak. Yang beli hanya yang sudah ngaji saja. Masya Allah. Berapa persen yang sudah ngaji yang akan jadi konsumen Anda? Wallahu a'lam. Kemudian untuk penyembelihan sapi,
yang di situ dimiliki oleh 7 orang, apakah harus disebutkan semuanya plus bin-binnya ya? Ya, Rustam bin Rusti misalnya. Terus siapa lagi ya? Pak Ijo bin Paidi misalnya. Apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak harus. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa saja pemilik sapi ini. Maka kalau itu terlalu panjang, Anda sebaiknya ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, ini kurban atas nama seluruh pemilik dan seluruh anggota keluarganya. Langsung disembelih. Karena di posisi sapi sudah diikat kayak gitu, dia mengalami kesakitan, apalagi ada yang narik ekornya, ada yang nyolok matanya. Ya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh ya. Sapi stres terlalu lama, itu bisa berpengaruh pada daging jadi mencair. Dan kemarin kita webinar kemarin di hari Ahad kemarin kita mengundang salah satu yang kita hadirkan adalah dokter hewan Sony itu. Beliau menyampaikan idealnya kurang dari 10 detik saat proses penyembelihan. Sehingga begitu pisau mulai ngiris sampai selesai 10 detik maksimal. Ya, jangan terlalu lama ya, karena pisaunya nggak tajam ya. Dan jangan terlalu lama ketika membaca doa. Saya pernah melihat ada jagal ya, lalu di hadapan 1 lembar kertas itu. Doanya panjang sekali, nama-namanya itu lengkap itu. Masya Allah, kasihan ini sapinya. Terlalu lama ya. Sehingga cukup ringkat saja. Nah, wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mesin lab yang dijual ke customer dengan garansi 1 tahun dan saat 9 bulan ditawarkan ekstensi garansi tambah 1 tahun, jadi totalnya 2 tahun dengan syarat customer harus kontrak maintenance dan kalibrasinya ke kami. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Saya sebagai produsen mesin lab tersebut. Ketika Anda melakukan kontrak maintenance, kemudian kalibrasi untuk penambahan masa garansi ya. Jadi teorinya begini ya. Garansi itu baik garansi rusak maupun garansi yang lain. Itu kan sifatnya goror. Nggak jelas. Karena yang namanya benda itu rusak kita nggak tahu. Garansi maling misalnya. Kalau benda Bapak dimaling tak ganti. Itu kan kita nggak tahu kapan malingnya mau datang. Semua garansi itu goror. Nah, goror kan ada 2 ya. Ada yang gratis. Kalau yang ini sepakat boleh. Boleh berdasarkan ijma. Goror gratis. Yang kedua berbayar. Ini kebalikannya. Hukumnya dilarang dengan penegasan dari para ulama. Sehingga kalau goror dibayar, maka berarti di situ adalah goror dalam akad muawadhat. Dan goror dalam akad muawadhat hukumnya dilarang. Karena itu garansi tidak boleh berbayar. Sudah? Anda ngasih garansi gratis selama 1 tahun. Kemudian kalau mau penambahan garansi, bayar. Tidak boleh ini. Kenapa? Karena ketika garansi ditambah, berarti kan di situ ada goror tambahan. Dan itu disuruh bayar. Berarti terjadi transaksi goror, muawadhat, transaksi komersil goror, dan itu melanggar hadis Nabi SAW. Yang boleh begini. Pak, ini kami kasih garansi sampai 1 tahun. Nanti kalau terjadi kerusakan atau mau dikalibrasi lebih dari itu, ya Bapak bayar per perbaikan. Jadi kalau ada perbaikan bayar. Sehingga jasa itu ditetapkan saat konsumen butuh perbaikan. Butuh kalibrasi. Di luar masa garansi. Nah itu suruh bayar enggak apa-apa. Sehingga pas alat itu ketika dipakai 1 tahun lebih 1 jam. Nah, rusak. Datang ke tempat Anda. Pak, ini tolong dikalibrasi. 1 tahun lebih, berapa tadi? 1 jam. Mas, ini waktunya sudah melebihi limit ya. Bapak sudah melebihi limit.
maka ini sudah 1 tahun lebih 1 jam, kita kenakan biaya. Misalnya seperti itu, tidak masalah. Karena Anda memberikan garansi selama rentang 1 tahun. Di luar itu, ketika ada kerusakan, ada perbaikan, ada kalibrasi, Anda boleh ngecas ke pihak konsumen biaya tertentu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.